Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi yang berbahagia ini dengan nikmat dan karunia dari Allah Ta'ala, kita dapat kembali membaca hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Umdatul Ahkam. Kita masih pada pembahasan hadis-hadis terkait jenazah. An Abdullah bin Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah Ta'ala meridhai keduanya. Hadis ini dari sahabat Abdullah bin Abbas, semoga Allah Ta'ala meridhai keduanya. Di kalangan para sahabat ada 4 Abdullah yang terkenal. Di kalangan para sahabat ada 4 Abdullah yang terkenal. Padahal yang namanya Abdullah di kalangan para sahabat itu bukan hanya 4. Yang namanya Abdullah itu banyak. Namun ada 4 Abdullah yang terkenal, yang dikenal dengan Al-Abadilah Al-Arba'ah. 4 Abdullah yang terkenal. Siapa saja mereka? Yang pertama adalah Abdullah bin Umar. Yang kedua adalah Abdullah bin Abbas. Yang ketiga adalah Abdullah bin Amr. Yang keempat adalah Abdullah bin Zubair. Ini yang disebut dengan Al-Abadilah Al-Arba'ah. 4 Abdullah. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr, dan Abdullah bin Zubair. Kenapa kok hanya 4 Abdullah ini yang terkenal, yang dikenal dengan Al-Abadilah Al-Arba'ah? Karena keempat Abdullah ini memiliki banyak kesamaan. Yang pertama adalah sama-sama masih muda. Jadi ketika diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka berempat ini masih muda. Yang kedua, sama-sama diberi umur panjang. Jadi 4 Abdullah ini sama-sama diberi umur panjang sehingga kesempatan untuk belajar dan mengajarnya lebih lama. Yang ketiga, sama-sama ilmunya banyak. Jadi kenapa kok yang dikenal dengan 4 Abdullah itu hanya 4 ini? Yang pertama karena mereka ini punya kesamaan, atau karena mereka punya kesamaan. Yang pertama adalah sama-sama ketika Nabi diutus mereka masih muda. Yang kedua, sama-sama umurnya panjang, jadi kesempatan untuk belajar dan mengajarnya panjang. Dan yang ketiga adalah sama-sama ilmunya banyak. Jadi Abdullah bin Abbas ini termasuk Al-Abadilah Al-Arba'ah. 4 Abdullah. Kita kembali ke hadis. An Abdullah bin Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma. Dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah Ta'ala meridhai keduanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla ala qabrin ba'dama dufina. Bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di atas kubur setelah jenazah itu dikuburkan. Fakabbara alaihi arba'a. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertakbir sebanyak 4 kali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kata Abdullah bin Abbas, semoga Allah Ta'ala meridhai keduanya, beliau menceritakan bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat jenazah setelah jenazah itu dimakamkan.
Setelah jenazah itu dimakamkan, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mensolatinya di kuburan. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah taala. Terkait hadis ini ada satu poin yang ingin saya sampaikan, yaitu hukum sholat jenazah di kuburan. Apakah boleh seseorang ketika contohnya telat tidak bisa mensolati jenazah, kemudian mensolati jenazah tersebut setelah dimakamkan di kuburan? Para ulama mereka berbeda pendapat. Yang pertama mengatakan tidak boleh. Yang pertama mengatakan tidak boleh, bahkan haram. Yang kedua mengatakan makruh, dibenci. Yang ketiga mengatakan boleh. Jadi ada berapa pendapat? 3. Yang pertama mengatakan apa? Haram. Yang kedua mengatakan makruh. Yang ketiga mengatakan apa? Boleh. Yang mengatakan tidak boleh, mereka berdalil dengan dalil-dalil umum. Di antaranya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-ardu kulluha masjid illal maqbarah. Bumi ini, tanah ini, semuanya bisa dijadikan tempat sholat kecuali 2, al-maqbarah wal hammam, kuburan dan tempat buang hajat. Jadi kita mau sholat di mana aja boleh, yang penting hindari 2 tempat ini. Yang pertama adalah apa? Kuburan. Yang kedua adalah apa? WC. Ini tidak boleh. Hadis lain Nabi SAW bersabda, la tusallu ilal kubur. Janganlah kalian menghadap ke kuburan. Wala tajlisu alaiha. Dan janganlah kalian duduk di atas kuburan. Sholat menghadap kuburan tidak boleh. Duduk di atas kuburan juga tidak boleh. Kita dapati masih banyak jamaah, sebagian dari kaum muslimin, yang ketika ke kuburan untuk mengantar jenazah, ketika nunggu jenazah ini dimakamkan, masih ada yang duduk di atas apa? Kuburan. Ini suatu hal yang dilarang oleh Nabi SAW. Naha anis sholati bainal kubur. Disebutkan dalam hadis lain bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang sholat di antara kuburan. Ini dalil-dalil yang dijadikan pendapat oleh para ulama yang mengatakan sholat jenazah, sholat di kuburan itu tidak boleh, termasuk di dalamnya sholat apa? Jenazah. Termasuk di dalam sholat jenazah. Pendapat yang kedua mengatakan boleh. Para ulama yang mengatakan boleh, mereka berdalil juga dengan perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat jenazah di kuburan. Di antaranya hadis Abdullah bin Abbas yang kita baca tadi, bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat jenazah di kuburan setelah jenazah itu dimakamkan. Hadis lain adalah hadis yang disebutkan di dalam Sahih Bukhari juga, bahwasannya ada sahabat Nabi SAW yang meninggal dunia, yang ketika dia sakit, Nabi SAW sering menjenguknya. Famata bil lail. Ternyata sahabat ini meninggal di malam hari. Fadafanuhu lailan. Sehingga jenazah ini dikuburkan di malam hari. Falamma asbaha akhbaruh. Ketika masuk waktu pagi, para sahabat mengabarkan kepada Nabi bahwasannya orang sakit yang sering engkau jenguk wahai Rasulullah telah meninggal dunia. Nabi mengatakan, ma mana'akum an tu'limuni. Apa yang menghalangi kalian untuk mengabarkan kepadaku akan wafatnya orang tersebut? Qalu kana lailu fakarihna. Wahai Rasulullah, kita kuburkan di malam hari, kami takut memberatkan engkau wahai Rasulullah. Wa kana zulmah, satu gelap sekali. Anta syuqqa alai, kami takut hal itu memberatkanmu wahai Rasulullah. Fa'ata qabrahu fasalla alaihi. Nabi SAW mendatangi kuburannya dan Nabi SAW mensolatinya. Ini dalil dalam Sahih Bukhari yang menunjukkan bahwasannya Nabi SAW sholat jenazah di kuburan setelah jenazah itu apa? Dimakamkan. Dalam hadis lain riwayat Muslim, hadis yang sering kita dengar, bahwasannya dulu di zaman Nabi ada seorang perempuan yang sering nyapu masjid. Ada seorang perempuan yang sering nyapu masjid. Fafaqadaha Rasulullah SAW. Namun Rasulullah SAW suatu hari merasa kehilangan. Ini biasanya kelihatan nyapu masjid.
Lah kok nggak ada ini? Fasa'ala anha. Maka Nabi bertanya, kemana perempuan yang biasanya ke masjid tersebut? Kata para sahabat, mata. Beliau telah meninggal, wahai Rasulullah. Afala kuntum adantumuni? Kenapa kalian kok tidak mengabarkan kepada saya bahwasannya dia telah meninggal dunia? Faka'annahum sagharu amroha. Para sahabat merasa bahwasannya kematian perempuan ini ya hal yang biasa. Rasulullah SAW tidak harus apa? Tahu. Faqala dulluni ala qabriha. Nabi mengatakan, mana tunjukkan kepada saya di mana kuburannya. Fadalluhu, maka para sahabat pun menunjukkan kuburannya. Fasalla alaiha. Kemudian Nabi SAW salat jenazah di kuburan. Tsumma qala, kemudian Nabi bersabda, inna hadhil kubur mamlu'atun zulmatan ala ahliha. Sesungguhnya kuburan ini penuh dengan kegelapan. Jadi secara asal kuburan itu apa? Gelap. Inna hadhil kubur mamlu'atan zulmah. Kuburan ini penuh dengan kegelapan. Wa inna allaha yunawwiruha lahum bisolati alaihim. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala memberikan cahaya kepada kuburan-kuburan ini karena salatku untuk mereka. Jadi ini menunjukkan jamaah betapa pentingnya salat jenazah. Karena di antara sebab seseorang kuburannya terang itu adalah ketika ada orang yang mendoakan, di antaranya ketika sholat apa? Jenazah. Jadi juga menunjukkan jamaah bahwasannya kuburan itu asalnya gelap, dan di antara cara agar kuburan kita terang di antaranya adalah sholat. Kita sering sholat karena kata Nabi SAW, as-sholatu nurun. Sholat itu adalah apa? Cahaya. Cahaya di mana? Cahaya di dunia berupa hidayah, cahaya di kubur, dan cahaya di akhirat. Maka siapa yang pengen kuburannya terang, hendaknya dia menjaga sholat, baik yang wajib maupun yang sunnah. Nabi SAW juga pernah mendoakan Abu Salamah ketika meninggal dunia. Wa nawwir lahu fih, kata Nabi. Berikanlah cahaya di kuburannya. Maka ini menunjukkan jamaah bahwasannya kuburan itu asalnya gelap. Di antara yang bisa menjadi cahaya di alam kubur adalah amal soleh kita, di antaranya adalah sholat. Dan ini juga menunjukkan pentingnya sholat apa? Jenazah. Karena bisa menjadi cahaya bagi orang yang telah meninggal. Dari apa yang saya sampaikan jamaah, seakan-akan hadis-hadisnya saling bertentangan. Kalau tadi yang pertama, Nabi SAW melarang sholat di mana? Di kuburan. La tusallu ilal kubur, jangan sholat menghadap kuburan, dan seterusnya. Hadis yang kedua saya sampaikan, Nabi beberapa kali mensolati orang sholat jenazah di mana? Di kuburan. Nah, dari hadis-hadis ini jamaah, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan makruh. Wallahu a'lam. Yang lebih tepat adalah boleh. Yang lebih tepat adalah boleh. Lalu bagaimana hadis-hadis yang melarang? Hadis-hadis yang melarang kita pahami sholat di sini adalah sholat selain sholat apa? Jenazah. Jadi sholat sunnah, sholat 5 waktu, ini tidak boleh di kuburan. Adapun sholat jenazah maka boleh. Kenapa? Karena Nabi SAW melakukan, dan bukan hanya sekali. Kenapa boleh Ustadz? Ya tadi alasannya karena Nabi SAW melakukan, dan sholat jenazah itu tidak ada apanya? Sujudnya, tidak ada rukuknya. Jadi sholat jenazah itu ya seperti mendoakan saja. Jadi wallahu alam, insya Allah dibolehkan. Jadi larangan hadis-hadis yang melarang tadi difahami larangan terkait sholat selain sholat apa? Jenazah. Adapun sholat jenazah maka yang dibolehkan berdasarkan praktek Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dulu waktu saya di Jember sering beberapa kali sama para guru ketika sampai di rumah duka ternyata sudah dikebumikan, maka kita ke kuburan dan kita sholat di kuburan. Sholat di sini sholat apa? Sholat jenazah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.